Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim waslaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan dimampukan untuk istiqomah senantiasa berjamaah di masjid. Mudah-mudahan segala daya dan upaya yang kita lakukan membuahkan hasil, yaitu ridho dari Allah dan mendatangkan pahala di sisinya, sehingga kita layak dimasukkan ke dalam al-jannah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, ibu, bapak, para pemuda dan para pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengarungi kehidupan, tentu tidak akan lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Ujian yang datang dari Allah secara garis besar dibagi dua. Yang pertama, ujian yang membuat kita sakit, membuat kita terpuruk. Ada juga ujian yang menyenangkan, diberikan keleluasaan rizki oleh Allah, karir semakin meningkat, jabatan semakin tinggi, keluarga pada sehat semuanya. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ujian yang kedua ini kadang-kadang jarang disadari oleh kebanyakan orang. Menyangka bahwa yang namanya ujian itu hanya sesuatu yang membuat dirinya sakit, yang membuat dirinya kecewa, yang membuat dirinya bangkrut, yang membuat dirinya di PHK, yang membuat dirinya ditolak, sehingga ini dirasakan sungguh menyedihkan. Namun ternyata banyak orang yang tidak sadar, bahkan tidak menyangka bahwa ini adalah merupakan ujian berupa kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, mudah-mudahan dengan kita sering taklim, dengan sering mengkaji ayat suci Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, membaca sejarah, meneladani orang-orang soleh di zaman dulu, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa menyadarkan diri kita agar kita tetap harus taqarrub kepada Allah, baik ketika diuji dengan sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang menyenangkan. Rumusnya, kalau kita diuji dengan kesulitan, dengan kesusahan, maka kita lakukan taqarrub kepada Allah. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Ini di antara hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk senantiasa sholat tepat pada waktu. Salat inilah yang insya Allah akan menjadikan diri kita yakin bahwa Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Makanya kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan salat, beliau merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bahkan Rasul itu sampai lama salatnya, apalagi salat sendirian. Kalau sholat berjamaah tentu menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Karena Rasulullah juga merasakan sebagai manusia biasa.
Kalau terlalu panjang mungkin suratnya itu bikin kesel. Tapi kalau barusan ibu dan bapak termasuk saya terus terang menikmati bacaan Pak. Rasanya kalaupun satu juz juga satu rakaatnya insya Allah kuat. Betul Bu? Insya Allah kuat. Kenapa? Nikmat. Apalagi kita paham apa yang terkandung dari bacaan tersebut, makna yang terkandung di dalam ayat tersebut, sehingga pantas Rasulullah Muhammad SAW di saat sholat tahajud ini adalah merupakan satu kondisi di mana ini merupakan hiburan bagi Rasul, sesuatu yang menyenangkan. Kalau ibu-ibu kira-kira yang membuat senang itu Bu jalan-jalan ke gunung atau ke mall Bu? Biasana ke mall. Lamun bapak-bapak jalan-jalannya biasana lain ke mall Pak, ke tempat makan. Makanya tidak aneh kalau ada bapak-bapak yang ketika stres di rumahnya, loba pasnya jeung pamajikan, nah awakna beuki gede. Lantaran stres. Stresnya dilampiaskan kemana? Makan. Di mana ada yang makanan enak, di situ dia kunjungi. Biasanya gitu, upami di abdi mah di Cidaun, Cianjur Selatan. Tapi duka di Bandung mah. Itu rata-rata orang Bandung. Oh Jawa Tengah saya ngomong Sunda nggak ngerti dong. Oh ngartosnya saeutik-saeutik, alhamdulillah luar biasa. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan ini menjadi jalinan silaturahim. Bilih bade sinang ka bumi abdi ka rompok di buah batu Pak mangga. Hadirin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat kita mendapatkan ujian berupa kesenangan, apa yang dilakukan oleh kita? Yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan. Kita terkadang suka lupa bahwa nikmat yang di jasmani saja jarang disyukuri. Ya Allah, begitu nikmatnya di saat kita bisa mengedipkan mata. Ya Allah, begitu nikmatnya kaki bisa berjalan. Ya Allah, alhamdulillah ini telinga bisa mendengar. Alhamdulillah hati masih berfungsi, pikiran pun masih berfungsi. Bukankah ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah yang harus senantiasa kita syukuri? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku kata Allah, maka aku akan tambah tuh nikmat. Tapi hati-hati, jika kalian itu kufur terhadap nikmatku, maka hati-hati dengan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan dulu GR, jangan dulu terlena dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena boleh jadi pemberian Allah semakin banyak, semakin berlimpah, tapi begitu mudahnya melakukan kemaksiatan. Inilah yang dimaksud dengan istidraj, sungkunan dari Allah. Memberi tapi Allah tidak ridho. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tidak ada keridhaan dari Allah, maka keberkahan pun akan hilang. Kenapa ya begitu banyak harta yang dimiliki? Gonta-ganti mobil, rumah dibangun di mana-mana, perusahaan semakin meningkat, semakin banyak cabangnya. Tapi kenapa hati ini merasa galau? Rasa khauf, rasa takut ini seolah-olah menyelimuti dirinya. Inilah yang disebut dengan hilang keberkahan. Kalau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, tambahnya harta bagi dirinya ini adalah merupakan investasi kesempatan untuk meraih surga Allah. Jadi lamun aya kenceleng lewat, kalau ada kenceleng lewat, alhamdulillah ada kesempatan untuk berinfak. Sekarang infak bisa dimanapun kita lakukan. Karena ternyata dengan infak inilah insya Allah akan ganti. Mungkin tidak berupa harta, tapi berupa kesehatan. Berupa kenikmatan yang lain, berupa kesuksesan. Ini pun merupakan rizki dari Allah yang harus patut kita syukuri.
Hadirin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat kita mendapatkan kesulitan, apa yang dilakukan oleh kita? Karena sebagai manusia biasa tentu pernah mungkin merasa kecewa. Ya Allah, kenapa ujian ini datang bertubi-tubi kepada hamba-Mu ya Rabb? Merasa terpuruk. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun pernah merasakan, di mana pada tahun 10 Hijriah yang disebut dengan Ammul Huzni, tahun kesedihan. Karena Rasulullah merasakan sedih luar biasa ketika ditinggal meninggal dunia oleh pamannya yang sangat mencintainya, oleh pamannya yang selama ini menjaganya, oleh pamannya yang selama ini memberikan perhatian full kepada beliau. Namun ketika kondisi sakaratul maut, Rasulullah berusaha agar bisa pamannya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang terjadi ketika Rasulullah berupaya, wahai pamanku, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Terus diulang-ulang. Namun apa yang terjadi? Ternyata Abu Thalib nggak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah tidak bisa mengucapkan, benar-benar tidak bisa? Bukan itu masalahnya. Saya yakin jangankan orang Arab, orang Indonesia saja, orang yang berada di pelosok saja, bahkan orang non-muslim saja ketika belajar syahadat dia mau masuk Islam yakin bisa. Tapi ini adalah persoalannya adalah hidayah dari Allah. Yang kedua adalah ada nggak keinginan untuk membuka diri menerima tauhidullah. Padahal selama ini Abu Thalib ini bareng bersama Rasulullah, tahu tentang kenabian dan tanda-tanda kenabian yang melekat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun ternyata beliau tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah begitu sedih dan di akhir hayatnya dia tetap dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Selang 5 pekan kemudian istrinya Khadijah radhiyallahu anha, beliau pun meninggal dunia. Ditambah dan bertambah kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa begitu sedihnya? Cek urang mah geus we neangan deui, da loba awewe mah. Tapi ya bagi Rasulullah ini adalah sosok perempuan yang begitu banyak jasanya. Saking banyak jasanya terutama terhadap Islam, terhadap dakwah Rasulullah Muhammad SAW, pengorbanan harta yang beliau keluarkan itu habis semuanya. Dalam sejarah disebutkan sampai tidak ada kepulan asap di rumah Khadijah. Artinya apa? Geus teu bogana naon, sudah tidak punya apa-apa lagi. Ini yang dirasakan oleh Rasulullah, dikenang oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat Khadijah pernah menyatakan kepada Rasulullah di saat kondisi sakit, ya Rasulullah, jika hartaku habis semuanya, tapi engkau masih membutuhkanku di saat aku sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Jika diperlukan tulang belulangku untuk di jalan Allah, untuk berdakwah, maka silahkan. Perempuan yang mana yang seperti itu? Jarang yang seperti itu. Ayeuna mah awewe di kampung, di kota, nalika diinjeuman oge ku salaki, cik mah nginjem geulang ieu. Hayang kurban, tong atuh bapak, lebar. Ari teu boga mah teu kudu maksakeun. Tapi lamun budakna hayang motor, cek kolotna teh nya soke nganjuk, da lamun teu nganjuk merek iraha bogana. Nah, inilah kondisi yang dilakukan oleh orang-orang saat ini. Tapi berbeda yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Nah, maka Rasulullah di saat kehilangan 2 sosok yang sangat berperan, kemudian oleh Allah di Isra dan di Mi'rajkan. Sehingga di situ ada kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasulullah karena bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jika kita ingin bahagia di saat kita kondisi terpuruk, maka jangan menjauh dari Allah, karena semakin jauh dari Allah bukan solusi yang terbaik. Bahkan ada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diterima dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan
kana yaqulu hina karbi. Keadaan Rasulullah pernah sering mengulang-ulang, sering mengucapkan di saat beliau dalam kondisi terpuruk. Apa ucapannya? Ini bisa didawamkan Pak Bu. Pertama, la ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha agung dan maha santun. Satu. Yang kedua, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Rabbul arsyil adim, yang mengurus arsy yang maha agung. Yang ketiga, la ilaha illallah Rabbus samawati wal ardh. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang mengurus langit-langit dan bumi. Wa Rabbul arsyil karim, dan mengurus arsy yang maha agung. Muttafaqun alaih. Hadis ini menggambarkan kepada diri kita bahwa sepahit apapun, sesedih apapun yang dirasakan oleh diri kita, jangan sampai kita meluapkan kekecewaan itu dengan cara bermaksiat. Ada karena kekecewaan sehingga dia mabuk-mabukan, sehingga dia bermaksiat, kagok, borontok, kapalang, caramang. Kemudian ada yang sampai bunuh diri gara-gara dia merasa tidak kuat lagi untuk menghadapi kehidupan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan solusi yang terbaik bagi kita. Kita kembali kepada Allah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Hadirin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangannya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kondisi takarub kepada Allah. Sehingga dalam kondisi apapun, baik ketika kita mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, atau dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sakit, dalam kondisi pailit dan lain sebagainya, kita tetap ingat kepada Allah. Inilah solusi yang terbaik yang insya Allah kita tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk aplikasi dari keimanan yang kuat yang diwujudkan dalam bentuk ketakwaan. Demikian ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.